Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mohon izin mengganggu waktunya sekitar 60 menit sampai jam 2. Ya. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak komisi. Jadi salah satunya adalah menegakkan ataupun mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Ya. Mohon izin, terima kasih pada kepala sekolah sudah diberikan kesempatan kepada saya dalam kesempatan kali ini untuk melakukan aksi nyata diseminasi kegiatan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti kalau ada Bapak Ibu yang ikut calon guru penggerak, salah satu tugas wajibnya adalah aksi nyata. Aksi nyatanya adalah sosialisasi ataupun diseminasi kegiatan-kegiatan yang Bapak dipelajari pada modul penggerak. Ini adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif ini Bapak Ibu sebenarnya merupakan suatu usaha perlindungan pada kita, para guru, agar menghindari budaya kekerasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa belakangan ini banyak rekan-rekan kita di luar sana yang secara tidak langsung mendapatkan musibah ketika mengurus anak. Baru awal bulan kemarin di Gresik, seorang guru dibacok oleh siswanya karena nilai tidak tuntas. Ya. 2 bulan kemarin rekan kita di provinsi tetangga matanya buta karena ditempel oleh orang tua. Minggu kemarin seorang guru agama didenda 50 juta dilaporkan oleh orang tua karena mengingatkan sholat. Budaya positif merupakan salah satu alternatif solusi yang bisa kita gunakan di sekolah untuk menghadapi anak-anak kita. Kalau saya Bapak Ibu, ini adalah konsep inti budaya positif. Harapannya ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segi restitusi. Restitusi ini merupakan alternatif solusi yang bisa digunakan ketika kita menghadapi masalah pada anak. Nah, di sisi lain ada keyakinan kelas. Kalau di kelas saya sudah saya terapkan keyakinan kelas. Harapannya keyakinan ini nanti akan menumbuhkan kebiasaan kepada anak-anak kita. Ibarat kita ambil contoh menggunakan helm. Helm itu sebenarnya itu peraturan atau keyakinan. Untuk Bapak Ibu. Peraturan atau keyakinan. Peraturan kan? Nah, karena kita pun beranggap bahwa menggunakan helm itu adalah peraturan, kita akan menggunakan helm ketika masuk kota besar ataupun ketika akan sudah tahu titik di mana posisi berada. Polisi ada di pos sana, sebelum sampai pos kita pakai helm, karena helm dianggap sebagai peraturan. Hukumannya jelas, kita berkilah. Tapi ketika kita beranggapan bahwa helm tadi sebagai keyakinan, meyakini bahwa helm akan melindungi kita dari kecelakaan, mau dimanapun, walaupun tidak ada polisi, helm tetap dipakai. Karena helm tadi kita yakini sebagai pelindung bagi diri kita. Ketika kita terjadi kecelakaan, kepala kita terlindungi dan itu akan menyelamatkan kita. Itu ketika helm dianggap sebagai keyakinan. Keyakinan inilah juga kita bawa ke dalam kelas kita. Ibarat kita menjaga kebersihan kelas bebas sampah. Yang diyakini apa di sana? Yang diyakini adalah kita nyaman. Anak-anak merasa nyaman. Oleh karena itu nanti harapannya Bapak Ibu di sekolah juga mampu menerapkan keyakinan pada kelas masing-masing. Sehingga keyakinan inilah yang
dibawa siswa sebagai pegangan ketika mereka berada di sekolah. Pembelajaran paradigma baru ini terkait dengan konsep profil belajar Pancasila. Di situ ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, analitis, dan mandiri. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk memulihkan profil belajar Pancasila. Di sini kan kirinya adalah diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebelum melaksanakannya kita perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik untuk mengetahui mulai dari kebutuhan dasar siswa, mulai dari gaya belajar, minat belajarnya, ini perlu dilakukan pemetaan. Sehingga ketika kita sampai di kelas kita tahu gaya belajar siswa ini lebih cenderung kemana? Tadi cenderung ke auditori, kinestetik, dan ke visual. Termasuk juga dengan belajarnya. Ada treatment yang bisa digunakan untuk melakukan asesmen diagnostik. Mungkin nanti dari BK kita ya Bapak Ibu ya bisa membantu untuk melakukan asesmen diagnostik pada pembelajaran baru atau sebenarnya. Nah, Bapak Ibu coba Bapak Ibu perhatikan gambar ini, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa di sini dikatakan semuanya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini semuanya dikatakan ilusi. Dikatakan ilusi karena itu harapan kita. Kita berharap dengan kita melakukan A terjadi perubahan pada anak. Faktanya perubahannya itu bukan dari diri sendiri, tapi karena tekanan. Ketika ada tekanan itu daya tahannya cuma batas mereka itu. Setelah itu mereka akan kembali dengan gaya mereka yang sebelumnya. Kita kenapa dikatakan sebagai ilusi guru mengontrol murid. Kita berilusi dengan kita mengontrol, kita berharapan bahwa dengan perlakuan kita terhadap anak tadi, dengan kita mengontrol mereka, mereka akan berjalan sesuai track yang sudah ditentukan. Tapi faktanya tetap nyimpang. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ketika Bapak Ibu sering melakukan reward pada anak-anak, punishment pada anak-anak, maka di situ harapannya Bapak Ibu memberikan reward tadi ataupun punishment tadi pada anak-anak, dia akan berubah, dia akan menjadi lebih baik. Faktanya ketika Bapak Ibu memberikan reward atau hadiah kepada anak yang itu agak unggul, di sisi lain ada anak-anak yang merasa ini. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mau menguatkan karakter. Harapannya tadi dengan kritik dan rasa bersalah yang kamu sadar nggak kamu salah, kamu harusnya seperti itu. Harapannya mereka sadar. Faktanya mereka kembang minder. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ketika dipaksa, paksaan tadi belum tentu akan menjadi sesuai harapan. Itulah kenapa di sini dikatakan sebagai ilusi. Hanya ilusi kita dengan berbagai macam tindakan yang berharap pada perubahan tingkah laku dari anak-anak. Jadi Bapak Ibu kita di sini kita akan berubah paradigma stimulus dan respon ke berdasarkan teori kontrol. Kalau Bapak Ibu dulu waktu kuliah mungkin sering mendengar teori stimulus respon dan Piaget, di sana dikatakan realitas kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol,
realitasnya kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan satu anak dengan anak yang lain. Lalu pada teori stimulus dan respon, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Banyak dari kita mencoba mengubah agar pandangan orang lain sama dengan pandangan kita. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu alasannya apa mereka. Sehingga kita tahu tujuan dari yang dilakukannya. Penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan itu beralasan. Tapi kita lebih memilih untuk melakukan justifikasi. Langsung mengklaim bahwa kesalahan ini fatal. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Lalu pada teori stimulus and respon, saya bisa mengontrol orang lain. Faktanya pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan. Lalu di sini ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, kita model berpikir menang dan menang. Nah, ini kita akan coba adaptasi dari biasanya kita dari dalam kuliah dulu. Memang sering dicocoki dengan teori stimulus dan respon. Dan kita akan coba ke teori kontrol. Di sini kita mencoba untuk memahami orang lain, bukan untuk mengontrol orang lain. Nah, Bapak Ibu, pada disiplin positif itu disiplin berasal dari kata disiplin lain, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Tujuan awalnya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tadi tujuan dari gerakan disiplin positif. Nah, nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil belajar Pancasila, beriman bertakwa pada Yang Maha Esa, berguna global, gotong royong, mandiri, kritis dan kreatif. Terus ada dari Primarias program, toleransi, rasa hormat, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan pada institusi. Pada dasarnya Bapak Ibu, setiap peraturan itu memiliki nilai kebajikan sendiri yang tertara pada peraturan. Ibarat sebagai contoh, kita kenapa dilarang menggunakan aksesoris berlebihan seperti itulah cincin ataupun kalung, ya. Itu diutamakan pada wanita. Jika barang tersebut merupakan barang berharga, tujuannya adalah agar barang tersebut tidak hilang.
Atau ketika Bapak Ibu menyatakan menggunakan sepatu berwarna hitam, tujuannya adalah untuk keyakinan pada peraturan tersebut adalah untuk penyamaan rata. Jadi semua siswa walaupun sepatunya bermerek tidak terlihat bermerek karena warna hitam. Lalu tidak terlihat kesenjangan sosial. Itu tujuan dari keyakinan untuk menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi pada dasarnya semua peraturan itu ada keyakinan di dalamnya. Nah, keyakinan itu yang tidak pernah kita beritahukan kepada anak kita. Kita lebih ke ini peraturannya. Keyakinan yang terkala di dalamnya terserah pengen tahu atau tidak. Nah, keyakinan yang mengusung nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita terkait dengan peraturan yang telah kita buat di sekolah. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini ada kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi dengan kebutuhan dasar manusia itu ada satu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan dasar inilah yang menjadikan seseorang mau untuk bergerak. Seorang mampu bergerak karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Ibarat contoh, pada gunung, kalau misal ada yang belum PPG, ketika ada yang menceritakan bahwa ikut ini Bapak Ibu nanti bisa langsung PPG. Ada beberapa guru yang merasa itu bahwa itu kebutuhan dasar. Salah satunya adalah bertahan hidup dengan penghasilan tadi, dia akan coba itu. Bapak Ibu ikut ini loh, dia bisa langsung dia akan dipindahkan. Karena ada kebutuhan dasar tadi, kita akan tergerak untuk ikut. Kebutuhan dasar ini yang membuat kita mampu untuk walaupun tidak sesuai dengan passion kita akan berubah, kita akan bergerak berdasarkan kebutuhan dasar ini. Itu contoh pada ruang hidup kita sendiri. Kalau misalnya kita kembalikan ini ke kebutuhan dasar para makhluk hidup, dasarnya orang akan pindah ketika wilayah itu kering karena tidak ada air. Tujuannya apa? Orang akan memilih untuk pindah jika tertekan. Itu butuh kebebasan. Nah, itu kebutuhan dasar hidup. Akan beda ceritanya ketika dihadapkan kebebasan dan keberhasilan hidup. Di sini ada keuntungan, tapi di sini tidak ada kebebasan. Dia akan lebih memilih bertahan hidup karena harus ada selain sana. Kebutuhan dasar ini yang membuat kita mencoba untuk berpikir berdasarkan perilaku kita, cara berpikir cepat atau cara berpikir lambat. Ketika kita menganalisis informasi yang kita miliki, kita akan memilih ada pilihan yang adil untuk bisa tetap di sana atau kita mencari perubahan atau kita bergerak. Kira-kira seperti itu. Ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi apa itu dari kebutuhan dasar ini tercipta motivasi pelaku. Yang pertama, kenapa hadir terus di sekolah? Ya kan? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak apa kerseng. Bapak Ibu yang lain, ada juga yang untuk mendapatkan imbalan. Kalau misalnya jangan sampai ini masuk, ngomong. Terus akan mendapat penghargaan dari orang lain untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena ada tuntutan sesuatu di sekitar, kita harus seperti ini. Barang misal di keluarganya semuanya adalah orang-orang yang berada. Dia belum jadi apa-apa. Dia ada tuntutan. Tuntutan untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Mereka agar tujuannya apa? Agar dihargai. Lalu konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu image-nya satu menyakitkan, dua tidak nyaman, tiga murid takut, empat memaksa, lima murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu ketika yang diberikan adalah hukuman. Bapak Ibu pernah ketika Bapak Ibu sekolah dulu, tak itu zaman SD, SMP, SMA, Bapak Ibu mungkin pernah mendapatkan hukuman atau takut dengan seorang guru karena guru tersebut sering memberikan hukuman. Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu bertemu atau mengingat guru tersebut, apa yang Bapak Ibu rasakan? Ada nggak rasa-rasanya itu di antara 6 pilihan ini? Ketika Bapak Ibu teringat sosok guru pada zaman Bapak Ibu sekolah, SD, SMP, SMA, apa image yang tercermin? Apa yang teringat dari Bapak Ibu? Nah, ini yang akan tetap teringat sampai sekarang. Ya. Menyatakan tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menunjukkan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Dan sini murid menyembunyikan kesalahan. Murid menyembunyikan kesalahan menjadi salah satu hal yang membuat mereka merasa aman. Ketika mereka kesalahan, tidak bu, lempar ke yang lain. Si anu saja. Akhirnya terjadi salah. Ketika mereka sudah saling salah, karena takut dihukum tadi, selesai dan tumbuh balik. Itu yang terjadi. Lalu ada penghargaan. Kadang kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita yang kita anggap sebagai anak yang disiplin, rajin, yang pintar, kan? Penghargaan itu dianggap tidak efektif. Karena mereka akan mengejar penghargaan. Kedua, merusak hubungan. Karena yang muncul adalah sifat iri. Dibanding ketika memberikan penghargaan, Bapak Ibu akan ada yang itu pasti dari nilai yang paling rajin di kelas. Jadi tidak ada motivasi untuk anak-anak yang lain. Karena mereka sudah tahu yang paling rajin di kelas ada. Seperti apa saya tidak akan bisa mengejar si anak. Lalu mematikan kreativitas. Karena sudah tahu yang paling membeli kelas si anak tadi, ya udah.
menghukum dengan sistem ranking. Ketika di Erator itu ada dua sistem paket dan sistem SKS. Kalau sekarang Bapak Ibu kita pakai sistem apa? Paket SKS. Itu kalau misalnya punya rumah tadi kan? Nah, lalu ada merampas hak dan menghargai dirinya. Jadi mereka dengan sistem penghargaan dia merasa tidak dihargai. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas kita. Jadi tidak dianjurkan memberikan hukuman ya, ataupun penghargaan pada konsep disiplin positif. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Pada identitas gagal, kita terbiasa dengan hukuman dan penghargaan. Pada identitas sukses, hukuman kita ganti menjadi konsekuensi. Jadi penghargaan tadi kita ganti dengan konsekuensi. Konsekuensi dengan hukuman sama atau beda Bapak Ibu? Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika hukuman tadi ini memberikan punishment kepada anak tanpa melihat kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi kita melihat akar masalah sumbernya apa, terus tindakan yang kita berikan kepada anak tadi apa. Misal ketika anak datang terlambat, konsekuensinya dia pulang lebih lama. Kan? Terlambat, ya biasa dengan yang lain, pulang lebih lama. Karena ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Jadi anak tadi diharapkan mampu memenuhi kesalahan yang mereka buat. Di sini ada penghargaan, penghargaannya kita ganti dengan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, ada teori kontrol, dirinya yang mengontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang harapannya nanti yang biasa kita lakukan ini akan berorientasi berubah ke arah identitas sukses. Sampai sini, bagaimana Pak Ibu? Silakan, Bang Luis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh yang akan direstitusi. Ketika ada seorang di kelas saya kemarin saya melakukan restitusi pada salah satu anak saya yang nilainya paling kecil pada nilai lain, Yaumil. Yaumil di antara yang lain ketika dalam belajar, walaupun gurunya tidak ada di kelas, nilainya paling kecil. Saya restitusi. Restitusi itu ada 3 cara, 3 langkah. Yang pertama, penstabilan identitas. Saya tanyakan terlebih dahulu, Yaumil apa kabar, Yaumil tinggal di mana, Yaumil kamu tahu kesalahannya apa, Yaumil kamu tahu kenapa kamu dipanggil, itu penstabilan identitas. Lalu langkah kedua adalah validasi kesalahan.
validasi kesalahannya adalah nilainya itu kecil. Setelah diusut, setelah berdiskusi, akhirnya dia bercerita ketika dia kelas 11 merupakan korban bullying dari teman-temannya. Badannya dikatakan oleh teman-temannya bau. Lalu ada ibaratnya itu bullying fisik, termasuk menyemprotkan parfum pada Lionel oleh teman-temannya di kelas. Dan dikatakan masih bau. Yang berakibat Lionel ini tidak mau bergabung dengan teman-temannya yang lain. Jadi setelah kita cerita dengan cara diskusi tadi, dia terluka. Alasannya itu. Ya oke. Lalu setelah kita validasi, kita kasih penguatan pada orang. Ya oke. Kita hidup sebagai makhluk sosial. Selain ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kan? Jadi, Yonel diarahkan untuk bisa bergabung dengan kawan-kawannya yang lain. Awalnya lagi cuma kamu belajar berusaha. Kamu yang orang, yang benci. Di antara yang lain, nilainya 80, 90 semua yang itu bawah 70. Dia alasannya adalah demi korban bullying dan tidak mau bergaul dengan yang lain, takut, malu, dikatakan badan bau lagi, dan tidak. Setelah diusut-usut, ketemu si pelaku itu kita diskusi. Ngapain nggak ngomong Yamin bau? Dia pak ini. Alasannya ternyata yang bully ini juga korban bully oleh temannya yang lain. Jadi ada sistem bullying bertingkat yang terjadi di kelas itu. Yang si A tadi bully si B bully si C. Itu sampai sekarang kelas 3. Lalu kawan kemana? Dan dia karena tadi bully sama yang lain, itu yang terjadi ketika restitusi. Kalau misalnya kita menggunakan hukuman atau penghargaan, oke nilainya 50, kita hukum. Apalagi Tuan Nuraimah kan, itu salah. Nah, itu nyontek beda kalah kan? Karena tidak memberi contoh, ada gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk restitusi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak lagi saya lanjut ya. Silakan Pak. Teori behavior.
Terima kasih Bang Rensa. Eh, Ketika saya berbicara tadi, kalau saya menyinggung tentang games, Bapak Ibu tahu games ini macam apa? Pernah main kan? Pernah main kan? Bapak Ibu, sebenarnya pada games yang mereka mainkan itu ada keahlian khusus strategi. Ada biasanya anak-anak di sini mainnya Free Fire dengan Mobile Legends. Free Fire itu games yang basicnya perang, tembak-tembak. Dia harus mampu mengontrol mouse untuk bisa bersembunyi. Dia juga harus mampu melatih kecepatan mata untuk menghindar. Dia juga harus mampu untuk memilih tempat agar bisa membunuh musuh. Itu kalau misalnya FF. Ada lagi Mobile Legends. Nah, pada daerah-daerah tertentu, games-game ini sudah menjadi ekspor. Ekspor ini jadi sumber penghasilan, Pak. Muda-muda SMA, kalau misalnya di Palembang di Jakarta, kadang-kadang penghasilan mereka sudah bisa menjadi puluhan juta karena main game, Pak. Dan ketika kita tiba-tiba langsung melarang, tiba-tiba lagi main, itu ranknya akan turun. Perjuangan mereka tiap malam begadang, ranknya turun. Nah, jadi kalau misalnya saya di kelas, saya bukan tipikal yang termasuk yang menyita HP. Saya tidak pernah menyita HP siswa. Saya cuma minta pengertian dari anak-anak. Ketika kalian main di kelas, Pak datang, Pak Kapas, yang terjadi apa? Rank turun. Rank kami mudah atau sulit untuk sampai dengan itu. Karena kita tahu itu dari kesulitan itu. Jadi mereka sudah antisipasi kecuali mereka lebih memilih di luar. Itu yang susah kita tahu. Kalau misalnya di dalam kelas, selama pelajaran saya kelas 11 IPS 1, 11 IPS 2, 12 kelas 12 semuanya aman terkait masalah HP. Cuma ada satu anak kemarin HP-nya isinya ada isi bokep kelas 1291, tapi sudah diselesaikan sudah terus kemarin. Nah itu terkait HP. Jadi kita coba mendalami dulu bagaimana perjuangan mereka. Jadi ketika kita tidak tahu tujuan mereka untuk bermain game, dari game tadi kita bisa asah kemampuan itu ke mata pelajaran. Misal game tadi rata-rata bahasa Inggris ya, dari game tadi coba mereka untuk menginterpretasikan apa yang ada dalam game tadi dalam bahasa Inggris, itu bisa digunakan. Pada geografi juga seperti itu. Topografi pada game MM tadi itu ketika mereka terjun payung itu ada peta. Peta itu bentuk topografi. Saya minta mereka gambar. Gimana yang dataran tinggi, mana dataran rendah. Nah, kalau saja itu. Tapi silakan Bapak Ibu mencoba untuk menginterpretasikan tentang games yang dimainkan oleh anak-anak. Jadi atau Bapak Ibu punya anak-anak, nanti dilihat anak-anak main game apa. Dan tahu tingkat kesulitan game tersebut. Karena saya sendiri juga ketika ada yang baru, saya mencoba untuk memainkan, untuk mencoba masuki ke dunia mereka. Bukan karena saya termasuk yang gila game, tidak. Tapi saya mencoba untuk masuk ke apa yang mereka senangi. Jadi secara tidak langsung, games-games yang dimainkan oleh anak-anak sekarang atau
ataupun aplikasi-aplikasi yang digunakan sekarang, saya tahu dan saya mencoba untuk mencari kelemahan dari aplikasi-aplikasi itu, dan itu yang saya kasih tahu ke anak-anak. Saya juga ceritakan kelebihannya apa, sehingga mereka secara tidak langsung bisa mencoba mengolah informasi dari aplikasi-aplikasi yang sedang mereka gunakan. Oke, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan dari konsep disiplin integritas dan konsep disiplin dan identitas sukses. Nah, di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita bicara hukuman, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Mana yang terjadi ya, Bu ya? Siswa tidak mengerjakan PR, hukumannya seperti itu. Ketika kita berbicara tentang konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati aturan dalam menggunakan konsekuensi. Jadi kesalahannya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya adalah mengerjakan PR atau disalib 3 kali. Itu sesuai dengan kesalahannya. Kalau hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan. Ya random lah, terserah gurunya ngasih tindakan apa terhadap anak tersebut. Itu kalau hukuman, kebanyakan. Berbeda dengan hukum. Hukum jelas. Peraturan yang dilanggar apa, hukumannya apa. Itu kan hukum. Kalau hukuman di sekolah ya seperti ini kan. Karena tidak pernah sosialisasi tentang hukuman yang dilanggar anak, hukuman apa yang dilanggar anak ketika melanggar peraturan. Jadi hukuman suka-suka. Konsekuensi dia melihat kesalahan yang dibuat oleh si anak. Dan kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Inilah fungsi dari keyakinan kelas yang dibuat oleh guru di kelas masing-masing, ini sebagai patokan atau pengingat ketika mereka melakukan kesalahan. Di sini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, lebih sering yang mana? Sebagai pembuka, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Semuanya. Pernah memantau, pernah jadi teman, pernah. Lebih dominan yang mana? Hukum deh. Setiap ketika Bapak Ibu memiliki image yang lebih dominan pada 5 posisi kontrol ini, ada image yang melekat pada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu lebih dominan ini, hukum biasanya akan disebut dengan guru pilar. Atau yang teman terkadang tidak dihormati oleh siswa. Siswa lebih semena-mena karena menganggap teman. Padahal pengennya guru tadi ingin lebih dekat dengan siswa. Harapannya ilusi ya, tapi jadi ilusi. Ya akhirnya anak tadi tidak menghormati guru untuk beberapa anak karena mungkin terlalu dekat atau mereka meremehkan
Pemantau ini selalu mengaitkan dengan peraturan, ya, atau manajer. Manajer lebih harapannya dia lebih senang memberi motivasi kepada anak. Pada setiap posisi kontrol ini ada saat yang tepat untuk kita gunakan. Jadi jangan sampai kita lebih dominan pada posisi kontrol tertentu. Dipakai semua. Sesuai sikon. Sesuai sikon. Ketika kita lebih dominan ke teman, Bapak Ibu ya, kita lebih dominan ke teman, maka image Bapak Ibu yang Bapak Ibu pertaruhkan. Siswa akan ada beberapa siswa yang memilih untuk semena-mena dengan guru yang dianggap santai dengan si ibu itu, bestie, kan? Kalau penghukum, siswa akan memilih menghindar. Hati-hati, ada melis, kan? Hati-hati, ada situ. Ada saatnya di posisi ini kita gunakan alpan dan dibanda. Ini terkait dengan posisi kontrol restitusi. Silakan Bapak Ibu gunakan semuanya. Saya Bapak Ibu pernah semua berada pada posisi ini. Hanya saja terkadang kita cenderung memilih ke posisi tertentu yang lebih dominan. Contoh penerapan posisi kontrol. Penghukum akan memilih patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu kata-kata yang biasa digunakan dalam hukum. Pemantau dia pemilihan kata yang dan kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap, dia akan memilih kata patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Itu kan pemantau. Kalau teman, ayolah yang tertib buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau buat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Berapa kali ibu ngomong, ibu kecewa. Nah, itu membuat rasa bersalah, tapi kadang-kadang belum tentu mempan. Ya kan? Lagi hukum nggak mempan, diingatkan nggak mempan, diajak jadi kawan nggak mempan, membuat rasa bersalah nggak mempan. Manajer, apa kamu tidak tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Lah berjanji mempan. Nah, bagaimana solusinya? Ayo, Bapak Ibu, kira-kira 5 posisi kontrol sudah diterapkan. Apa? Apa? Itu yang sering kita lakukan. Sebenarnya Bu Imas yang ngaku. Bu Imas yang ngaku. Kita arahkan saja ke Bu Imas. Jangan itu ini biar orang Nasbaya ya. Nah, ini contoh penanganan posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara berbeda. Keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dan tadi sudah saya bahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa kata-katanya adalah keyakinan, bukan peraturan kelas.
kita lebih sering dari peraturan Bapak Ibu ya. Nah, alasannya kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm ini sudah saya jelaskan tadi. Harapannya dengan keyakinan tadi kita benar-benar meyakini dari diri sendiri tentang suatu aturan yang kita tetapkan. Kita tetapkan bersama, kita rancang bersama, tujuannya dan diyakini akan memberikan untuk kita. Ketika kita berbicara tentang peraturan, maka identik dengan peraturan identik dengan apa Ibu? Hukum. Jadi terkadang mendengar peraturan tadi sudah berpikir bagaimana cara menghindari aturan yang sudah ditetapkan. Bagaimana cara menghindari aturan, bukan cara mematuhi. Ketika kita bicara aturan tadi, kita sudah berpikir untuk menghindari, bukan untuk mematuhi. Karena ada beberapa yang beranggap aturan dibuat untuk ditaat. Tapi keyakinan dibuat untuk, belum ada keyakinan untuk dilanggar. Keyakinan dibuat untuk dilanggar. Belum ada yang ngomong yakin beragama Islam, tapi sengaja melanggar apa yang diyakini. Contohnya dari awal yakin. Nah, itu kenapa di kata yang dipilih adalah keyakinan bukan sebagai aturan. Kegiatan luar keyakinan kelas pertama berdiskusi tentang peraturan, menyusun peraturan menjadi suatu keyakinan, lalu menempelkan keyakinan di kelas. Ini langkahnya seperti itu. Jadi kita berdiskusi tentang peraturan yang kita buat menjadi suatu keyakinan. Ibarat kerjasama tujuannya apa? Yang keyakinan yang dapat dari kerjasama apa? Kelas yang bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan dari jangan sembarangan itu apa? Tujuannya apa? Itu yang perlu kita bentuk di dalam kelas, bukan semata-mata kita mengajarkan memberitahukan bahwa ini peraturan kelas kita, kalian harus mematuhi peraturan kelas yang sudah kita buat. Kita membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, apa? Jaga kebersihan. Apa yang diyakini jaga kebersihan? Kelas bersih Pak, kelas nyaman Pak, kelas ini Pak. Nah, itu yang kita yakini. Dengan kalian menjaga kebersihan, yang mendapat keuntungan adalah kalian. Atau jangan ketika kita berkata peraturan kita adalah jangan buang sampah sembarangan atau jaga kebersihan kelas. Mereka akan berpikir ketika peraturan ada melanggar hukumannya. Nah, itu yang coba kita sosialisasikan terkait keyakinan kelas. Lalu bagaimana bentuk keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan yang universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini langkah membentuk keyakinan kelas. Lalu ialah diskusi yang pertama stabilitas, yang kedua tindakan yang salah, terakhir menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri sendiri atas kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, sekian Bapak Ibu, mungkin itu saja yang saya sosialisasikan. Jika ada pertanyaan sebelum saya tutup, saya silakan. Silakan Pak Usu. Melihat dari pemaparan dari sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dian yang telah memberi kesempatan untuk saya
menanyakan sesuatu. Nah, dari yang dipaparkan Pak Dian tadi, saya sangat tertarik dengan restitusi mengenai kalau siswa itu terlambat, konsekuensinya dia pulang terakhir karena supaya sama dengan yang kamu yang lain kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dalam hati ini, siapa yang mau menunggu siswa? Dan apakah pekerjaan siswa itu? Pekerjaannya apa yang diberikan? Apakah pelajaran yang dia terlambat atau pekerjaan lain? Tergantung dengan yang menunggunya tadi, apa wali kelas, apa guru. Terima kasih kalian. Oke, terima kasih Pak Usu. Oke, terkait keterlambatan tadi ya Pak Usu. Keterlambatan itu bisa kita bagikan menjadi terlambat masuk sekolah, terlambat masuk kelas. Pak, ketika dia terlambat masuk kelas, yang bertanggung jawab ataupun yang berkonsekuensi adalah guru yang mengajar pada kelas tersebut. Ya kan? Misal, dia terlambat masuk kelas saya. Yang berhubungan adalah saya, konsekuensi adalah saya. Saya yang menghubungi kelas sudah pulang sekolah. Kalau saya tidak masalah. Karena jujur, saya termasuk yang pulang paling lama kalau di sekolah. Tapi tidak tahu kalau guru yang lain Pak. Kalau saya tidak masalah. Kalau dia terlambat masuk sekolah, itu bisa menjadi dibebankan kepada wali kelas, guru piket, ataupun PNS. Kegiatannya apa? Bisa diserahkan konsekuensi pada PNS. Dia terlambat misal karena malas ikut kebersihan. Dia menghindari kebersihan sehingga dia sengaja terlambat setelah direstitusi. Ya kan? Direstitusi, dia masuk terlambat datang ke sekolah karena malas bisa. Serahkan pada PDS siswa. Silakan yang lain pulang. Kamu tidak masuk atau sengaja terlambat karena menghindari kebersihan. Silakan kebersihan dulu sebelum kamu pulang. Kira-kira seperti itu Pak Usul. Tapi kalau guru mata pelajaran tadi, kalau saya siap mengungguli siswa tadi. Tapi tidak tahu yang lain. Takutnya itu lah Pak Usul. Nanti tolong di Pak Usul pula, kan Pak Usul yang panitia pula termasuk kali. Tahu Mei, biasanya Hitungan Osu kan masuk ya Pak. Osu dia kan terlambat datang malu dia tadi lambat. Pak Usul tidak mungkin lama. Ini masih ada satu tahun di sekolah Pak. Anak yang masih ada siko. Oke, yang lain masih ada? Atau Pak Usul? Oke. Bapak Ibu yang lain? Tidak ada? Jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup kegiatan ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Baca saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke semoga apa yang disampaikan dalam kegiatan ini jadi pencerahan bagi kita ya. Semoga kondisi idealnya ya. Yang diharapkan dari budaya kerja ini yang positif ya, kondisi idealnya. Semoga ya ke depannya